Hi. I like your hair. I don't date GIs. Gave himself up for her. He was always the careful one. Yeah, Ever. until... Obviously love him. If you want him, then go fight for him. Dia awalnya tidak tahu apa arti dari tatapan yang berlangsung selama beberapa menit. Tanpa sengaja, dia melihat seorang gadis yang sedang mengambil makanan di kantin. Mata gadis itu seperti danau di musim gugur, membuat jantungnya dan napasnya seakan berhenti sejenak. Dia pun segera maju dan mencoba mengajak bicara. You're new here? I'm new here too. Namun, menghadapi serangan langsung dari Steph, Jian tetap tidak tergerak. I don't date GIs. Yeah, Ever. until... It's not gonna happen. Let me say that now. You should keep moving. Hey, move it along. I'll see you tomorrow. Setelah Steph pergi, sahabat perempuan Jian tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa Jian begitu dingin terhadap Steph, padahal dia adalah pria tampan yang terkenal di markas. Jian menjelaskan kepada sahabatnya bahwa dia pernah berjanji kepada ayahnya untuk tidak berkencan dengan seorang prajurit. Ayahnya, yang merupakan seorang kepala militer, telah memimpin begitu banyak prajurit. Dalam pandangan ayahnya, prajurit-prajurit itu menghabiskan waktu mereka untuk berlatih di barak dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, bahkan tidak bisa memberikan perhatian dasar kepada pasangan mereka. Karena itu, ayahnya membuat kesepakatan dengan putrinya untuk melarang jatuh cinta dengan seorang prajurit. Namun, Steph tidak kehilangan semangat meskipun Jian bersikap dingin. Sebaliknya, dia tetap teguh dan konsisten mendekati Jian setiap kali mereka bertemu di kantin saat mengambil makanan. What are you doing Monday? Washing my hair? Go for a walk? No, Your eyes are beautiful. not a chance. Thursday. Washing my hair again. Friday? Doing the laundry. Do you like me? Nope. Seiring berjalannya waktu, dalam percakapan sehari-hari mereka, perhatian Jian terhadap Steph perlahan meningkat. Perlahan-lahan, dia bahkan mulai menantikan pertemuan mereka setiap hari. Seminggu kemudian, pertahanan psikologis Jian mulai melemah, dan ketika Steph mengajaknya berkencan, akhirnya Jian tidak menunjukkan penolakan yang jelas. Sunday. Maybe. Maybe is better than a no. Malam itu, Jian berdandan dengan sangat cantik, mengenakan gaun merah yang indah untuk pergi berkencan. Sebelum pergi, dan untuk mengelabui ayahnya, dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia akan pergi menonton film bersama sahabatnya. Namun, trik kecil ini segera terbongkar oleh ayahnya. Untungnya, sang ayah tidak ingin merusak suasana hati Jian, dia hanya meminta Jian pulang sebelum jam 10 malam. Begitu bertemu, sahabat Jian dengan tidak sabar langsung memeluk dan mencium pacarnya, membuat dua orang di sebelahnya merasa sangat canggung. Melihat pasangan itu dengan mesra masuk ke dalam bioskop, Jian dan Steph pun kehilangan minat untuk menonton film. Atas saran Steph, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan dan mengobrol di taman. Sepanjang perjalanan, Steph berpikir keras mencari topik pembicaraan, tetapi begitu dia mulai berbicara. So, you... I'm not making out with you. Who said you were? I know what just sit and talk means to boys. No, not me. I just think you're beautiful and cute. And I just want to spend time with you. Kata-kata tulus ini tanpa disadari membuat hati Jian bergetar. Sambil berbicara, mereka berhenti melangkah dan duduk di bangku taman, berbicara dengan bebas tentang impian masing-masing. Jian memberitahu Steph bahwa dia sebenarnya selalu ingin melanjutkan kuliah, tetapi orang tuanya berpikir bahwa sebagai seorang perempuan, tugas Jian di masa depan hanyalah mengurus suami dan anak, sehingga tidak perlu mengejar hal lain. Setelah mendengarnya, Steph mulai menceritakan kisahnya sendiri. Keluarganya ingin dia tetap tinggal di kampung halaman dan mewarisi bisnis keluarga, namun akhirnya dia tetap berpegang teguh pada keinginannya dan memutuskan untuk bergabung dengan militer. If you say you're gonna do something, you do it. People are responsible for their actions. No accountable. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Jian. Dalam percakapan selanjutnya, dia menyadari bahwa meskipun ini adalah kencan pertama mereka, suasana obrolan mereka terasa sangat santai dan seolah-olah mereka benar-benar berada dalam frekuensi yang sama. Mereka pun terlupa waktu, tenggelam dalam percakapan yang penuh antusiasme. Seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman mereka satu sama lain, Jian tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan kepada Steph. You have a goal?
Where did that come from? Some guys think it's okay to talk to more than one girl at a time. I'm not one of those guys. You're the only girl I want to be talking to. Tatapan mata Steph yang penuh dengan perasaan membuat Jian tanpa sadar terpesona. Tubuhnya perlahan-lahan mendekat ke arah Steph. Saat keduanya hampir berciuman, tiba-tiba sahabat perempuan Jian datang dan memecah suasana manis di antara mereka. Jian pun segera berdiri dan bersiap untuk pergi. Melihat tumbum Jian yang semakin menjauh, Steph memberanikan diri memanggilnya untuk berhenti. Saat Jian pulang ke rumah, waktu sudah larut malam, dan dia menghadapi teguran dari ayahnya. Jian segera membuat alasan bahwa dia baru saja makan es krim bersama sahabatnya untuk mengalihkan perhatian. Namun, ibunya masih bisa melihat senyum yang tak bisa disembunyikan di wajah Jian dan menebak kejadian malam itu. Tak lama kemudian, setelah memastikan hubungan mereka, Jian tidak sabar untuk membawa Steph pulang dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Dia tidak berani memberitahu ayahnya tentang identitas asli Steph, hanya mengatakan bahwa Steph adalah teman kuliah yang dia kenal di Los Angeles. Namun, begitu ayahnya melihat Steph, dengan cepat dia menilai dari potongan rambutnya yang rapi bahwa Steph adalah seorang prajurit, dan mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Untungnya, Jian sudah siap dan mampu menjawab pertanyaan ayahnya sebelum Steph sempat membuka suara. Well, Steve, I guess you can go home. Seems like Jan has all the answers for you. Situasinya menjadi sangat canggung, namun canggung yang lebih besar datang setelahnya. Setelah makan siang, ayah Jian malah meminta Steph untuk membantu membersihkan rumah. Boy, just got a free meal. At least he can do is the dishes. Jim. I'd be happy to. Hop on it, son. Here you go. Dalam hari-hari berikutnya, Jian sering membawa Steph pulang untuk makan. Steph selalu membantu mencuci piring setiap kali, dan ibu Jian sangat menyukai anak yang rajin ini. Namun, ayahnya terus-menerus merasa tidak puas dengan Steph. Tidak hanya sering membuat kesulitan untuk Steph, tetapi pada suatu malam setelah makan malam, dia bahkan meminta Steph membantunya membersihkan gudang. Permintaan seperti ini membuat ibu Jian tidak tahan melihatnya, tetapi demi menunjukkan kemampuannya, Steph dengan senang hati menyetujuinya. Namun, saat mereka membuka gudang, Steph baru menyadari bahwa ayah Jian sedang mempermainkannya. Gudang tersebut penuh dengan barang-barang yang sangat banyak, dan ayahnya langsung menyerahkan seluruh tugas tersebut kepadanya. Melihat tumpukan barang yang menggunung, Steph merasa tertekan tetapi tetap melakukan tugasnya dengan patuh. Dia tahu ini adalah ujian dari ayah Jian, dan Jian merasa sangat tersentuh melihat kondisi Steph. Just leave. You don't owe him anything. He's testing you. He's crazy. You don't have to put up with this. You're worth it. Tak lama setelahnya, Jian mendaftar untuk ujian universitas, namun matematika selalu menjadi kelemahannya. Steph sering membantunya dengan les privat. Namun, ayah Jian tidak suka melihat mereka berdua bersama, dan tiba-tiba muncul saat Steph mengajar, meminta Steph untuk membersihkan rumput di halaman. Steph dengan tegas setuju dan terus bekerja di bawah terik matahari. Sementara itu, ayahnya duduk di samping dengan kacamata hitamnya, sambil santuy minum minuman, dan terus-menerus mengejek Steph karena dianggap terlalu lambat. Melihat situasi ini, Steph merasa sangat marah, tetapi dia hanya bisa diam dan sabar, memikirkan Jian di dalam rumah. Namun, yang tidak diduga Steph adalah bahwa keesokan harinya, saat dia sedang bertugas, dia secara tidak sengaja bertemu dengan ayah Jian yang sedang melakukan inspeksi di markas. Identitas militer Steph membuat ayah Jian sangat marah. Dia menuduh Steph sebagai penipu dan setelah pulang, dia memarahi Jian dengan keras karena melanggar kesepakatan mereka. Dia juga mengancam Jian, mengatakan bahwa jika Steph terlibat dalam urusan keluarga, dia akan memisahkan mereka selamanya. Namun, kata-kata tegas ayah Jian tidak membuat Jian menyerah. Dia tidak akan membiarkan kegagalan ini menghentikan cintanya. Malam itu, Jian bertemu dengan Steph, tetapi Steph memberitahu berita mengejutkan bahwa dia baru saja menerima pemberitahuan untuk dipindahkan ke unit elit di markas Angkatan Udara. Ini berarti mereka tidak akan bisa bertemu dalam waktu yang lama. Jian merasa sangat bersalah dan khawatir bahwa ini adalah perintah dari ayahnya, dan merasa takut hubungan mereka akan berakhir seperti ini. Namun, kata-kata berikutnya dari Steph membuat Jian merasa sangat bahagia. I want to marry you. Before I get transferred. Don't people usually get a release against the situation?
I make like $250 a month. Yeah, I can't afford what you deserve. That's okay. I mean, you probably picked the wrong one anyway. Mendengar kata-kata penuh perasaan dari Steph, wajah Jian memancarkan senyum bahagia. Namun, dia tetap menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Steph dengan restu dari ayahnya. Steph pun berjanji akan berusaha keras mendapatkan persetujuan dari calon mertuanya sebelum dipindahkan. Keesokan paginya, Steph dengan penuh keberanian mendekati ayah Jian, dengan serius mengatakan bahwa dia ingin menikahi Jian dan berjanji akan setia selamanya. Namun, ayah Jian tidak tergerak oleh perasaannya. Dia mengatakan bahwa jika Steph dapat menembak dan mengenai botol dari jarak 15 meter dalam 2 tembakan, dia akan menyetujui pernikahan mereka. Jika tidak, Steph harus berpisah dengan Jian dan tidak boleh bertemu lagi. Steph pun segera menyetujui syarat ayah Jian. Sebagai salah satu penembak jitu terbaik di markas, jarak 15 meter seharusnya bukanlah masalah baginya. Namun, kali ini tangannya tidak bisa berhenti bergetar. Seperti yang diperkirakan, tembakan pertama Steph tidak mengenai botol. Dia segera mencoba menyesuaikan posisinya, tetapi ketegangan di dalam hati membuatnya kehilangan sasaran lagi. Yeah, well, that was close. Do me a favor, son. Let her down easy. Steph berdiri terpaku di tempat, tak bisa menahan rasa putus asa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak ingin mengakhiri hubungan mereka, tetapi sebagai seorang prajurit, dia memilih untuk tetap pada janjinya. Malam itu, Steph meminta putus dari Jian. We're never getting married. You can try again. He'll warm up to you eventually. No, he won't. You're saying that this is over? It has to be. Jian pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan dengan tegas menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia mencintai Steph. Namun, ayahnya tidak ingin mendengarkan penjelasan panjang lebar Jian. Dia hanya mengatakan bahwa cinta muda datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, dan bahwa Jian akan segera melupakan Steph. Melihat sikap ayahnya, Jian akhirnya meledak dan mengekspresikan emosinya. He left me! He's gone! Because of you, you won! Does that make you happy? Does that bring you joy? I hope so. I hope so. Because you did lose one thing. Do you know what that is? You lost me. I'll never forgive you. I'm never gonna forget this. Kata-kata Jian membuat hati ayahnya bergetar. Niatnya sebenarnya adalah untuk melindungi putrinya, namun sekarang dia mulai meragukan apakah tindakannya benar. Malam itu, ayah Jian tidak bisa tidur, duduk di sofa dan terus-menerus membersihkan sepatu kulitnya. Melihatnya, istrinya menghentikan tangannya dan dengan penuh perasaan mengingatkan suaminya bahwa ketika dia menikah dengannya, dia juga menghadapi gosip dari teman-teman dan kritik dari keluarga. Meski begitu, dia tetap memilihnya tanpa ragu. Your shoes are clean, honey. It's your conscience that isn't. Setelah mendengar kata-kata istrinya, hati ayah Jian mulai berubah. Keesokan harinya, ayahnya pergi menemui Steph dengan mobil, membawa serta botol yang sebelumnya digunakan dalam ujian. Ternyata, botol tersebut sudah memiliki sebuah lubang peluru di dalamnya. I've never seen anything like this happen. This bottle should have broke, but it didn't. It got me thinking. Maybe God is leaving this to me. So I think you're going to marry my daughter. Unless you've changed your mind, of course. Are you serious? Yes, sir. Hey, show some dignity. Tanpa halangan dari ayah, mereka segera mengadakan pernikahan. Dalam alunan lonceng gereja dan ucapan selamat dari keluarga serta teman, Jian mengenakan gaun pengantin yang dirancang khusus untuk Steph, sementara wajah Steph dipenuhi dengan senyum bahagia. Di bawah berkat pendeta, mereka mengucapkan janji setia seumur hidup dan resmi menjadi pasangan suami istri. Cinta mereka, yang dimulai pada hari itu, akan terus berlanjut tanpa batas. Hari-hari pernikahan mereka berlalu dengan sederhana dan bahagia. Mereka mengarungi hidup bersama selama 46 tahun, wajah mereka kini telah dipenuhi rambut putih dan keriput. Meskipun waktu telah mengubah segalanya, hati mereka yang saling mencintai tetap sama. Namun, sebuah kecelakaan mobil yang tiba-tiba membawa mereka ke dalam jurang penderitaan. Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat dan, berkat perlindungan takdir, hanya mengalami patah tulang bahu. Namun, Steph yang dalam keadaan koma langsung dibawa ke ruang perawatan intensif.
Setelah perawatan darurat, dokter memberitahu Jian bahwa tulang belakang Steph mengalami fraktur kombinatif, yaitu patah yang hancur, dan ia mengalami kelumpuhan total. Namun, ada kemungkinan untuk sadar kembali. Mendengar berita ini, Jian merasa terperangkap dalam ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain terus berdoa di luar kamar rumah sakit bersama putrinya, berharap Tuhan akan melindungi Steph. Setelah beberapa waktu perawatan, Steph akhirnya sadar dari komanya. Tetapi kini hidupnya seperti lilin yang hampir padam, bergantung pada alat pacu jantung dan ventilator untuk bertahan hidup. Ia bahkan tidak bisa berbicara. Melihat pria yang telah menemani hidupnya berada di ranjang sakit membuat hati Jian terasa hancur. Dia hanya bisa menangis tanpa henti. Keesokan harinya, dokter memberi kabar buruk kepada Jian, bahwa kondisi Steph semakin memburuk. Organ-organ tubuhnya akan mengalami kegagalan dalam waktu 1 minggu, dan melanjutkan perawatan tidak akan ada gunanya. Mereka disarankan untuk melepaskan Steph agar ia dapat pergi dengan tenang. Jian merasa sangat sulit untuk membuat keputusan itu, tidak ingin melepaskan dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Pada malam hari, Jian duduk di samping ranjang Steph dan menyerahkan seluruh keputusan kepadanya. I think we should let you go. This still feels wrong. Melihat penderitaan Jian, Steph perlahan berkedip untuk menyatakan niatnya. Dia sudah siap menghadapi kehidupannya yang seperti lilin di angin. Meskipun Jian sangat enggan untuk melepaskan, dia akhirnya memilih untuk menghormati keinginan orang yang dicintainya. 1 minggu kemudian, Jian dan putrinya duduk di sekitar ranjang Steph untuk memberikan perpisahan terakhir. Mata Jian dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, dan di telinganya terngiang kembali janji-janji yang pernah mereka buat. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better or worse, for richer or poorer. In sickness and in health. To love and to cherish. Until we are parted by death. Seperti setiap mimpi indah yang perlahan menghilang dalam cahaya pagi, Steph akhirnya pergi menuju surga miliknya. Di masa muda, mereka pernah bersama membangun surga yang penuh dengan manis dan harapan. Saat matahari terbenam pada perpisahan mereka, mereka menoleh kembali pada 46 tahun kehidupan bersama yang penuh kenangan dan rasa tidak rela. Meskipun Jian harus menjalani sisa hidupnya dengan ditemani putrinya, cinta mereka tidak akan berakhir dengan kepergian Steph. Steph akan selalu menemani Jian di tempat yang tidak terlihat, seperti jejak yang selamanya terukir di hati Jian. Dalam kenangan hangat Jian, dia akan meninggalkan sebuah kenangan yang akan menemani Jian sepanjang hidupnya. Dan film pun berakhir di sini.